malam Jemaat GBI Tidar Blessing. Mari bersama-sama kita saat ini menaikkan pujian bagi Tuhan dan menaikkan syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Bila saat ini Tuhan kami bawa hati dan hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, persembahkan hidup kami Tuhan. Bila Kau berkenan atas setiap hidup kami. Sebab inilah hidup kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, bahwa kami tinggal di dalam hadirat-Mu, karena disitulah terletak ketenangan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ini kerinduan kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu
dalam hadirat-Mu Tuhan. Tanam kami di dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami lepas dari kasih-Mu. Jangan biarkan kami lari dari hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam hadirat-Mu kami temukan ketenangan. Hanya di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan. Hanya hadirat-Mu tempat teraman. Kaulah persembunyianku, Kaulah
tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memanduiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Segala kemuliaan dan hormat dan pujian hanya bagi Yesus. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami. Sukacita-Mu turun atas setiap kami. Jemaat GBTR Blessing yang percaya sama-sama katakan, amin. Engkau Tuhan yang perkasa. Mari berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Dialah batu karang yang teguh, Yesus Tuhan. Let's sing again. Batu karang yang teguh,
Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Sang Penyelamat Agung. Hanya Kau Yesus, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. One more time. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, ya kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan, haleluya. Sorak-sorai buat Yesus kita yang ajaib, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Yesus, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak
Engkau Raja mulia dan Engkau Allah Immanuel. Bapa beserta dengan kami. Kami mau bawa hidup kami, serahkan hidup kami. Karena Engkau bersama dengan kami Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, dan kami tidak akan goyah terhadap apapun juga yang ada di hadapan kami. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami yakini pagi hari ini korban pujian kami naik ke hadirat Tuhan menjadi korban yang menyukakan hati-Mu. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama beroleh berkat dari kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami biar kami dapat menangkap kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman yang kami dengar pagi hari ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Pendeta Matius Matsohir yang memberi saya kesempatan berbagi kebenaran firman Tuhan. Selamat Paskah juga ya. Minggu yang lalu kita baru merayakan Paskah dan ini masih dalam masa ya kebangkitan Tuhan. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema kasih yang memulihkan. 1 Korintus pasal yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 satu ayat saja ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari Alkitab dalam jemaat Korintus, itu berkembang desas-desus pengajaran yang menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, apa yang terjadi seandainya Kristus itu tidak bangkit? Yang pertama, kalau Kristus tidak bangkit, maka Yesus bukanlah Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka sia-sialah iman kita. Seperti Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka hal yang kedua, kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak akan pernah ada catatan tentang rasul-rasul yang mengabarkan Injil. Murid-murid akan tetap murung sebab harapan mereka tidak tercapai. Mereka akan tetap putus asa. Mereka sudah berjalan kembali ke kampung Emmaus, Kleopas dan istrinya. 7 orang murid kembali pada kehidupan yang lama, yaitu menjadi penjala ikan. Kalau itu yang terjadi, maka Injil tidak akan pernah tersebar sampai ke ujung bumi. Yang ketiga, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka para rasul termasuk Paulus itu berdusta. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Nah, kalau Kristus tidak bangkit, berarti Rasul Paulus itu berdusta. Mereka mengabarkan berita yang tidak pernah terjadi tentang kebangkitan. Mereka mengabarkan berita palsu, dan bahasa populernya hari-hari ini adalah menyebarkan hoax. Yang keempat, seandainya Kristus tidak bangkit, maka maut belum terkalahkan. 1 Korintus 15 ayat 26 berkata, musuh yang terakhir
Yang dibinasakan ialah maut. Jika maut belum dikalahkan, berarti manusia akan mengalami kebinasaan kekal. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua hanya seandainya. Sekali lagi, hanya seandainya. Sebab ayat awal yang kita baca tadi dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau Yesus bangkit, itu berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus bukan sekedar nabi atau manusia yang saleh saja. Dan itu juga berarti iman kita tidak sia-sia. Kalau Yesus bangkit, maka kita juga seperti murid-murid yang menjadi saksi kebangkitan Kristus, yaitu mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Kalau Kristus bangkit, berarti perkataan para rasul itu benar adanya, dan berarti firman Tuhan sungguh layak untuk kita percayai. Kalau Kristus itu bangkit, berarti maut sudah dikalahkan. Dan kalau maut sudah dikalahkan, kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Ada kehidupan kekal setelah atau di balik kematian. Nah, kita patut bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan itu selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Alkitab mencatat banyak kepada Kefas, kepada Maria Magdalena mula-mula kata Alkitab. Kemudian kepada 11 murid, kepada lebih dari 500 orang. Dan yang akhir kata Paulus kepadaku. Kemudian masih ada catatan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 7 orang murid di pantai Danau Galilea. Nah, kalau kita melihat ketika Tuhan menjumpai para murid di pantai Danau Galilea, Tuhan bertanya kepada Petrus. Alkitab berkata sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara perhatikan Yohanes 21 mulai ayat yang ke-15 dan seterusnya. 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus. Dan Tuhan tidak menyebut nama Petrus. Sebab Petrus itu artinya batu karang. Tetapi Simon itu artinya dengar. Ya. Tuhan bertanya sampai 3 kali, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Siapa yang dimaksudkan mereka? Mereka yang pertama adalah lautan luas yang terbentang di hadapan mereka. Mereka yang kedua adalah pukat atau jala yang dilabuhkan ke lautan yang luas. Mereka yang ketiga adalah ikan-ikan yang mereka tangkap dalam jala mereka. Nah, Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Simon Petrus ditanya, kamu mengasihi aku lebih dari keindahan dunia ini? Lebih dari jala atau pekerjaanmu? Lebih dari ikan-ikan besar yang kau dapatkan atau berkat-berkat secara jasmani? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Terjemahan lama, kalau saya tidak salah baca, ya, gembalakanlah domba-dombaku, peliharakanlah segala anak dombaku, lalu gembalakanlah domba-dombaku. Injil Yohanes ini ditutup dengan kisah yang mengharukan. Mengharukan bagi kita yang membaca, tetapi yang terutama mengharukan bagi Petrus. Mengapa saya berkata mengharukan? Sebab inilah percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus yang pertama kali setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian.
Barangkali saat itu Petrus berpikir bahwa dia akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Ya. Karena Petrus baru saja menyangkal Tuhan Yesus di hadapan hamba perempuan. Petrus berkata, tidak kenal Tuhan. Petrus bersumpah, Petrus mengutuk tidak kenal Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat dugaan Petrus itu keliru besar. Kita bisa mengambil kesimpulan dari kebenaran firman yang kita baca. Ada dua hal yang Yesus lakukan kepada Petrus. Dan itu sesuatu yang tidak pernah Petrus bayangkan sebelumnya. Apa itu? Yang pertama, Tuhan itu tidak menghakimi Petrus. Meskipun Petrus baru saja menyangkal Tuhan Yesus, mengutuk dan bersumpah tidak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghakimi Petrus, Tuhan tidak menghukum Petrus. Tetapi Tuhan Yesus malah menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada Petrus. Sepanjang malam Petrus dan 6 orang murid lain ini menangkap ikan tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan betapa lelah dan frustasinya Petrus melihat kenyataan itu. Lalu ketika Tuhan menjumpai mereka di pantai Danau Galilea, apa yang mereka lakukan? Tuhan Yesus berusaha membawa murid-murid pada kenangan akan perjumpaan mereka yang pertama, yaitu dengan cara melakukan mujizat dengan jumlah tangkapan ikan yang banyak. Saudara, di pantai Danau Galilea Tuhan Yesus bertanya pada Petrus dan 6 orang murid yang lain, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saudara perhatikan, Tuhan menyebut dengan berkata, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka berkata, tidak ada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar jawaban mereka, tidak ada Tuhan, maka Tuhan berkata, tebarkan jala sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Saudara baca firman Tuhan pelan-pelan, tangkap maknanya. Perintah Tuhan itu disertai dengan janji. Kalau kamu tidak punya lauk pauk, tebar jala sebelah kanan perahu. Jaminannya, maka akan kamu peroleh. Bapak Ibu Saudara renungkan. Ketika para murid menjawab, tidak ada Tuhan, tidak punya lauk pauk. Sepanjang malam kami sudah berlelah. Dan hasilnya nihil, tidak dapat sesuatu. Tuhan kan tidak berkata, oh dayung, sebelah barat 10 kilometer, mungkin kamu dapat ikan. Kalau tidak ada sebelah timur, ya dayung 5 kilometer, mungkin ada. Tidak, saudara. Tuhan berkata, tebar jala sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa menangkap kesimpulan. Berkat itu tidak jauh dari kehidupan murid-murid. Disediakan di sebelah kanan, di samping kehidupan mereka. Tetapi mengapa berkat yang sudah disediakan di samping kehidupan mereka itu tidak mereka nikmati? Sebab mereka sedang tidak dalam kehendak Tuhan. Sebelum Tuhan tergantung di atas kayu salib, beberapa kali Tuhan Yesus berkata kepada para murid, anak manusia akan diserahkan ke tangan imam-imam kepala, disesah, dibunuh. Hari ketiga aku akan bangkit. Dan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat aku. Petrus dan 6 orang murid yang lain memang pergi ke Galilea. Tapi tidak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tujuan utama mereka adalah menangkap ikan. Dari sini kita juga bisa belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun Petrus dan 6 orang murid yang lain itu adalah nelayan-nelayan yang profesional. Punya skill yang luar biasa. Tapi tanpa Tuhan hasilnya nol besar. Sebab itu jangan pernah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Taati kebenaran firman yang kita dengar. Sebab perintah itu disertai dengan janji. Ketika mereka taat melabuhkan pukat ke sebelah kanan perahu. Alkitab berkata mereka mendapat 153 ekor ikan-ikan besar. Ya. Saudara, untuk kata besar ini saya pernah ngomong sama Tuhan. Tuhan, wong besar saja kok ditulis di Alkitab, menu-menuin Alkitab.
ngapain gitu ya. Lalu Tuhan jawab, saudara, saya ini suka ikan ya. Ketika ada orang kasih saya ikan lohan, kan saya mesti beli makannya ya. Saya beli ya, ikan saja pinter loh saudara ya. Kalau saya kasih ikan melati, waktu itu 1000 itu dapat 10 ekor. Sebentar habis. Tapi kalau saya kasih ikan tombro yang lebih murah ya, yang banyak durinya itu agak lama habisnya ya. Jadi ikan saja pinter loh ya, milih yang lebih enak ya. Lalu Tuhan kasih saya gambaran, Syoklin, perlu ditulis besar. Sebab kalau 153 ekor ikan melati yang besarnya hanya sealismu saja gini, untuk apa? Dibrengkes atau dibuat rempeyek ya. Tidak ada artinya. Meskipun 153 ekor tidak ada artinya kalau cuma seperti ikan melati. Tapi Alkitab berkata 153 ekor ikan-ikan besar bagi 7. Luar biasa. Tuhan pelihara itu limpah saudara, limpah. Saudara mau hidup dalam kelimpahan sesuai janjinya. Jadikan Tuhan sebagai gembala. Ikuti kehendaknya. Ya, maka kita akan pasti hidup dalam anugerah dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kata besar yang kedua Tuhan berkata. Kamu perhatikan? Dari sejak kecil anak-anak itu sudah bisa milih yang besar, pinter milih yang besar. Apalagi orang dewasa. Ya, minggu yang lalu Paskah, kalau seandainya kita bisa ibadah offline, ya, lalu dibagikan telur Paskah ke hadapan Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu sampai telur Paskah itu di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita dengan tutup mata lalu ambil dalam nama Tuhan Yesus? Kan tidak, ya. Kita lihat dulu ya, mana yang paling gede ya. Kalau baginya dari depan ke belakang, yang belakang juga bagian yang kecil-kecil, ya. Kalau baginya dari belakang, yang depan ke bagian yang kecil-kecil. Jadi kita lihat, dari anak-anak sudah pinter milih yang besar, apalagi kita yang dewasa. Itu sebabnya di Alkitab perlu ditulis ikan-ikan besar, ya. Dengan kata lain berkat Tuhan itu besar, berkat Tuhan itu limpah. Kalau satu orang sampai 20 ekor lebih itu kan luar biasa saudara. Ya. Satu hari makan berapa ekor, itu dapat 20 ekor lebih. Nah ya, saudara kita melihat. Tidak hanya itu. Kalau saya berkata Tuhan Yesus menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada Petrus. Tidak hanya memberikan hasil tangkapan ikan dalam jumlah yang besar. Tapi Alkitab berkata ketika mereka tiba di darat sudah ada ikan, sudah ada roti. Siapa yang menyediakan? Ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tuhan tidak menghakimi. Tuhan tidak menuding Petrus. Pergi sana kamu pengkhianat. Ya. Pernah berkata sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau. Aku bersedia tapi akhirnya menyangkal. Tuhan tidak usir saudara. Tuhan tidak hakimi, Tuhan tidak usir, Tuhan tidak hukum. Tapi Tuhan malah menyatakan kasih dan kepeduliannya dengan membuat tangkapan mereka berhasil dengan ikan-ikan yang besar. Menyediakan makanan di darat. Itu yang pertama. Yang kedua. Meskipun Petrus itu pernah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ya. Tadi saya berkata Tuhan itu tidak mecat. Ya. Saudara seperti kita ini jujur saja ya. Kalau kita sudah dikhianati seseorang dalam pelayanan. Kira-kira masih mau kerja sama enggak? Ya. Paling-paling kita bilang, tidak usah, kamu tidak usah masuk sana. Udah, keluar dari grup, keluar gitu ya. Tapi Tuhan tidak loh saudara. Tuhan tidak memecat. Tuhan malah mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Apa ndak keliru? Tuhan ini kasih kepercayaan pelayanan seperti itu. Dengan mempercayakan domba-dombanya kepada orang yang pernah menyangkal dan mengkhianati dirinya. Ketika saya menyusun ayat-ayat ini, saudara, saya diingatkan Barnabas dan Paulus. Ya, kita lihat karena Yohanes atau Markus itu pernah meninggalkan mereka dalam pelayanan, maka ketika Barnabas bermaksud untuk membawa Yohanes atau Markus ini dalam pelayanan, Paulus berkata, jangan, tidak. Sebab dia pernah meninggalkan kita dalam pelayanan. Tetapi Barnabas memberi kesempatan kedua kepada Markus atau Yohanes. Akhirnya Paulus mengakui
Saya bacakan ya, 2 Timotius 4 ayat 11 bagian B. 2 Timotius 4 ayat 11 bagian B dikatakan, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Itu pengakuan Paulus. Paulus yang menolak Markus atau Yohanes. Akhirnya Paulus mengakui, jemputlah Markus, bawa kemari karena pelayanannya penting bagiku. Kalau tidak penting, tidak perlu saudara ya. Untuk apa? Penting bagiku. Nah, Tuhan itu tidak pernah keliru Bapak Ibu Saudara sekalian. Terbukti Petrus menghargai kesempatan kedua dengan sebaik-baiknya dan hingga akhirnya ia menjadi salah satu rasul terbesar di zaman gereja mula-mula. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang gagal tidak butuh dihakimi. Yang mereka butuhkan adalah kepercayaan dirinya dipulihkan. Dan cara yang paling efektif adalah dengan memberinya kepercayaan dan kesempatan kedua. Kalau Tuhan Yesus melakukannya dan berhasil, bukankah indah kalau saja kita bisa meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus ini dan melakukannya juga kepada orang lain. Kemudian kita lihat perjalanan iman Petrus setelah Tuhan Yesus bangkit. Saya menyimpulkan kehidupan yang muncul dari kematian. Ketika Kristus bangkit dari kematian, Petrus itu menjadi sasaran utama dalam benak Tuhan Yesus. Ya, kepada malaikat itu berkata kepada wanita yang datang ke kubur, katakanlah kepada murid-murid dan kepada Petrus bahwa Kristus benar-benar sudah bangkit. Kalau saya membacakan dari Markus 16 ayat yang ke-7, ya, Markus 16 ayat yang ke-7, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara perhatikan pesan khusus, bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi juga kepada Petrus. Ketika Tuhan masih hidup di dunia, Tuhan pernah menegur Petrus ketika Petrus berusaha menghalangi rencana Tuhan. Ya, oh jangan sampai yang seperti itu terjadi Tuhan. Tuhan bukan tambah girang, saudara. Tuhan berkata, nyala engkau iblis, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Secara khusus Yesus pernah memperingatkan Petrus dengan berkata, Simon, Simon, lihat, iblis itu menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan kalau engkau sudah insyaf, ya, tolong saudara-saudaramu yang lain. Jadi pesan ini khusus kepada Petrus. Gembala agung dan Tuhan Yesus itu sangat peduli dalam menjaga kesejahteraan domba-dombanya yang siap untuk menyerah dan tersesat seperti Petrus. Tuhan Yesus datang. Tuhan menyelamatkan Petrus. Petrus tidak mampu mengampuni dirinya sendiri setelah peristiwa yang terjadi beberapa waktu sebelum Tuhan tergantung di atas kayu salib lewat penyangkalannya. Meskipun demikian, Tuhan itu tetap peduli kepada Petrus. Petruslah yang telah putus asa terhadap dirinya sendiri. Kita lihat betapa murahnya Tuhan kita sehingga ia mau mengangkat ya mereka yang telah jatuh, memulihkan harga diri dan hati nurani yang baik kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran atau kesalahan. Tetapi Petrus ini perlu dipulihkan di hadapan saudara-saudara seimannya setelah gagal. Bagaimanapun juga Petrus ini merupakan pemimpin dari 12 rasul dan mereka sangat tahu apa yang sudah Petrus lakukan. Petrus ini kan jadi juru bicara di antara 12 murid. 3 kali Tuhan mengutusnya dengan berkata, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Petrus dikembalikan kepada panggilan dan pelayanannya oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, tindakan Allah yang berdasarkan kasih karunia ini telah mengubah hidup Petrus. Tuhan telah mengampuni dan memulihkan Petrus dan pelayanannya yang menjadi panggilan Petrus itu dapat digenapi.
Ini membangkitkan harapan dan iman di hati Petrus. Tuhan Yesus tinggal selama 40 hari setelah bangkit dari kematian. Selama waktu itu Tuhan mengingatkan ayat-ayat kepada murid-murid, menjelaskan banyak tujuan dan rencananya bagi gereja. Nah, setelah 40 hari Tuhan Yesus mengutus mereka untuk mengapelkan Injil kepada seluruh bangsa. Kemudian Tuhan kembali ke surga. Kisah Para Rasul pasal 1 mencatat kenaikannya dan peristiwa yang terjadi 10 hari sesudahnya. Ketika 120 orang murid menantikan pencurahan Roh Kudus. Selama 10 hari ini kita melihat Petrus muncul kembali sebagai pemimpin. Ya, Petrus muncul kembali kepada panggilannya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, luar biasa ya. Saya memperhatikan setelah Tuhan Yesus itu naik ke surga, Petrus memimpin pemilihan seorang rasul yang lain untuk menggantikan Yudas Iskariot. Setelah Tuhan naik ke surga, Petrus menjadi juru bicara pada hari Pentakosta. Petrus menjadi tokoh utama dalam Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pasal 12. Petrus membuka pintu bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Siapa yang pernah berkata pada orang lumpuh yang ada di gerbang indah, ketika orang lumpuh itu menanti dengan harap-harap mendapatkan sesuatu, ketika Petrus dan Yohanes masuk, Petrus berkata, emas perak aku tidak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu, dan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Petrus. Saudara, di luar keempat Injil dan Kisah Para Rasul, Alkitab hanya mencatat sedikit tentang Petrus. Sampai kita membaca kedua suratnya. Dalam suratan 1 Petrus, suratan 2 Petrus. Nah, Paulus memberitahu kepada kita bahwa Petrus itu adalah salah satu pilar di dalam gereja. Soko guru, ya. Galatia 2 ayat yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku, yaitu Paulus. Ya. Jadi kita melihat luar biasa kalau bukan hanya Paulus yang mengakui mendapat kasih karunia lalu bekerja lebih keras dari yang lain, tapi Petrus juga menghargai kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, meneladani kasih daripada Tuhan. Sekalipun orang itu sudah melakukan kesalahan, ya, tapi tidak dihakimi, tidak dipecat, dipulihkan kepercayaan dirinya. Kemudian apa? Diberi kepercayaan untuk kembali melayani. Dan ini hal yang indah. Ya, luar biasa kalau kita baca tentang Petrus ini. Jadi itu sebabnya kita belajar kasih Tuhan itu adalah kasih yang memulihkan. Petrus dipulihkan supaya Petrus bisa memulihkan banyak orang. Saudara dan saya dipulihkan supaya kita juga bisa menjadi saluran berkat. Biar kuasa kebangkitan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa itu juga mengalir melalui kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dan kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Apa yang sudah kami dengar Tuhan meteraikan, biar kami belajar untuk melakukannya, memiliki karakter seperti Kristus, memiliki kasih seperti Kristus yang bisa kami salurkan kepada semua orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Pakai kami untuk mengangkat mereka yang jatuh. Pakai kami untuk memulihkan mereka yang sudah terpuruk. Sama seperti Engkau memulihkan Petrus. Biar kasih yang limpah itu juga mengalir keluar dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati jemaat Tuhan tolong. Semuanya ada dalam anugerah Tuhan. Lindungi kami dari COVID-19 B117
dari malapetaka, dari orang-orang yang berniat jahat. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Dan kami percaya kami akan terus hidup dalam anugerah dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan junjungan hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Dan segenap jiwaku. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kemurahan yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah terbesar dalam hidup kami. Kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang memberikan kekuatan atas hidup kami, menjadi pelajaran atas hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang cerdas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh menjadi orang-orang yang taat, kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami memberkati hamba-Mu Ibu Lindawati yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati kehidupan hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Kami tidak tahu apa yang mereka pergumulkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan tetap memberkati setiap mereka. Bahkan Engkau senantiasa menggendong mereka Tuhan. Apapun keadaan mereka yang sakit, kami percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang saat ini bergumul tentang keluarga Tuhan, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah berkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Biarlah rumah tangga demi rumah tangga ini diberkati oleh Tuhan. Anggur baru senantiasa dicurahkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu tidak ada satupun yang kekurangan. Mereka semua diberkati Tuhan, baik jasmani dan rohani. Mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan atas setiap kami. Kami juga memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang dengan setia mengembalikan perpuluhan juga persembahan-persembahan yang lain. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Anugerah-Mu limpah atas setiap kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu senantiasa limpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan
bangsa kami Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami di dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang terjadi atas bangsa kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya ada campur tangannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang saat ini mengalami musibah, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di NTT Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan atas setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka semakin mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya bangsa ini tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Tetap ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu senantiasa limpah atas bangsa kami. Kami memberkati kota kami tercinta. Kami memberkati Surabaya dan sekitarnya Tuhan. Biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga melimpah atas kota kami ini Tuhan. Karena kami tahu damai sejahtera kota kami adalah damai sejahtera kami juga. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkatinya. Kami memberkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Dari pusat, dari presiden sampai daerah Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka. Biarlah Tuhan apapun yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami memberkati TNI Polri, kami memberkati tenaga medis, kami memberkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan dilimpahkan atas setiap kehidupanmu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.